Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas dasar-dasar budidaya. Hari ini kita ada di pertemuan 10 mengenai kebutuhan pupuk dan air untuk tanaman. Jadi kita akan membahas pertama-tama di video yang pertama kali ini adalah tentang pupuk dan nanti di video kedua mengenai air untuk tanaman. Nah, berdasarkan definisinya, pupuk adalah nutrisi yang berasal dari luar tanaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan jumlah yang mencukupi. Nah, di sini kita akan membagi jenis pupuk menjadi 4 tipe. Tapi yang pertama, sini ada di depan kalian ya, sudah tertulis berdasarkan sumber pupuknya. Nah, yang pertama-tama, sumber pupuk adalah yang berasal dari alam. Sumber yang dari alam itu adalah dekomposisi dari bahan organik. Biasa dikenal juga dengan pupuk organik, atau pupuk kompos, atau pupuk kandang, atau juga pupuk organik. Nah, pupuk organik ini bisa didapatkan dari limbah-limbah pertanian maupun limbah organik dari kaum urban, dari perkotaan, maupun yang paling populer adalah dari kotoran ternak. Nah, ada yang menarik mengenai pengolahan pupuk organik. Kalau di Amerika ada namanya kota Sacramento, itu di California. Dekat California, ada di kota Davis ya. Dan dia di sana itu pengolahan limbah organik kota. Jadi limbah-limbah organik kota yang terutama makanan dari restoran-restoran cepat saji maupun dari limbah rumah tangga itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam reaktor lalu dijadikan sebagai sumber energi, dijadikan biogas, dan lalu sisa bahan organiknya dijadikan sebagai pupuk. Nah, di Indonesia ada juga yang dilakukan hal seperti itu. Jadi mereka membuat pupuk organik dari limbah-limbah kota, itu ada di Bali ya. Nah, jadi eh, mereka kumpulkan sampah kotanya, lalu di didekomposisi, difermentasi sedemikian rupa, lalu mereka membuat pupuk organik. Tapi pada akhirnya itu mereka jual pupuknya gitu. Tapi sayangnya tidak diambil energinya. Nah, oke, itu yang pertama ya, dari bahan alam. Lalu yang kedua yaitu dari senyawa kimia. Kalau senyawa kimia ini merupakan buatan manusia. Nah, kalian pasti udah sering dengar ya mengenai pupuk-pupuk kimia gitu, pupuk-pupuk buatan. Dan di Indonesia itu ada banyak sekali pabrik pembuatan pupuk. Contohnya ada pupuk Sriwijaya, pupuk Petrokimia, pupuk Kujang, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, oke, itu berdasarkan sumbernya ya. Lalu yang kedua berdasarkan jumlah dan unsur kimianya. Itu terbagi dua, yang pertama makro dan yang kedua pupuk mikro. Kalau makro berdasarkan katanya ya, makro berarti besar. Nah, itu maksudnya adalah pupuknya diberikan dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Dan unsur-unsur yang terkandung atau yang termasuk dalam pupuk makro itu ada nitrogen, fosfor, ada kalium, kalsium, magnesium, sulfur. Dan untuk beberapa tanaman tertentu, ini famili Palmae dibutuhkan juga pupuk makro natrium. Nah, selain pupuk makro, ada juga yang disebut sebagai pupuk mikro. Sesuai katanya, mikro artinya kecil. Nah, ini pupuk mikro digunakan dalam jumlah yang sedikit. Ini contohnya adalah mangan, molybdenum, lalu ada seng, tembaga, boron, besi, klor, lalu ada kobalt, lalu ada eh, nikel, lalu ada Si ini apa? Selenium, lalu ada krom, ada Cd, dan lalu ada Se ini ya yang selenium. Selenium. Oke, sampai situ. Lalu berdasarkan formulasinya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai pupuk tunggal, yang kedua ada yang disebut sebagai pupuk majemuk. Kalau pupuk tunggal itu berdasarkan namanya ya, tunggal berarti cuma ada satu pupuknya, hanya mengandung satu jenis unsur hara. Lalu yang kedua, kalau pupuk majemuk sesuai dengan katanya juga, majemuk dia terdiri dari lebih dari satu jenis unsur hara, jadi dia merupakan formulasi campuran.
Kalau pupuk tunggal tuh ada contohnya, ini yang pertama adalah urea. Dia hanya mengandung nitrogen saja ya, sebesar 46%. Nah, lalu ada SP36, dia mengandung 36% fosfat ya, P2O5. Lalu ada juga KCl mengandung 60% K2O. Lalu ada kaptan, isinya adalah 40% kalsium, dan ada kiserit mengandung 20% magnesium dan 20% sulfat. Nah, selanjutnya kalau pupuk majemuk, formulasinya adalah campuran. Ini biasanya dia diformulasikan pada nilai atau angka atau range yang sama ya. Di sini sama-sama 15%, tapi ada juga yang formulasinya 16% dan 20%. Dan biasanya dia adalah campuran dari pupuk dasar. Dan ini pupuk dasarnya adalah NPK ya. Nah, sebenarnya apa sih eh, kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk? Kalau pakai pupuk tunggal, keuntungannya itu lebih mudah mengatur atau membuat rasio unsur haranya. Kalau pupuk majemuk, keuntungannya adalah sekali beli, kita sudah memiliki semua kebutuhan tanaman, semua unsur hara kebutuhan tanaman yang paling dasar. Nah, itu keuntungannya ya. Kan tapi kesulitannya atau eh, ketidakuntungannya, apabila kita menggunakan pupuk tunggal, kita harus membeli lebih dari satu jenis pupuk ya. Akan tetapi kalau pupuk majemuk itu kerugiannya adalah kita kesulitan dalam membuat formulasi unsur hara apabila kebutuhannya itu jauh berbeda gitu. Itu akan sangat kesulitan dalam perhitungannya gitu ya. Lalu yang terakhir adalah pada pupuk berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya itu terbagi dua, yaitu ada pupuk padat, ya bentuknya granul, butiran atau tepung. Lalu yang kedua adalah bentuk cair, ya pupuk cair, dia liquid bentuknya. Oke, sini ada selanjutnya cara menentukan kebutuhan pupuk. Nah, hal paling baik adalah dengan mengetahui kondisi unsur hara aktual pada lahan yang akan digarap. Nah, gimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan menganalisis laboratorium. Nah, akan tetapi negatifnya itu adalah atau ketidakuntungannya dia sangat teliti dan juga membutuhkan dana yang lebih ya apabila ingin diaplikasikan. Jadi petani harus mengeluarkan dana lebih untuk R&D atau Research Development. Jadi mereka harus keluarkan uang untuk mengetahui kondisi unsur hara. Nah, pada prakteknya kan jarang sekali ada petani yang mau membayar lebih untuk analisa lab gitu ya. Jadi biasanya mereka gunakan saja standar aturan pemerintah. Nah, standar anjuran pemerintah itu berbeda-beda berdasarkan jenis lahan tanah atau lokasi daerah. Setiap daerah pasti jenis-jenis tanahnya itu akan berbeda. Selain itu juga tergantung pada komoditas apa yang akan ditanam, yang akan dibudidaya. Nih kalau di sini misalnya padi pada daerah tertentu, di sini saya ngambil di daerah Lampung ya. Ya, jadi dibutuhkan pupuk sebanyak 250 kilo urea, 100 kilo SP36 dan 100 kilo KCl tanpa bahan organik per hektar. Dari mana saya dapatkan angka ini? Itu ada ya buku panduan juknis atau petunjuk teknis. Ini dikeluarkan langsung oleh pemerintah. Jadi ada acuannya. Nah, di sini ada buku acuan penetapan rekomendasi pupuk NPK pada lahan sawah spesifik lokasi per kecamatan. Jadi sangat rigid ya, sangat detail untuk masing-masing daerah. Nah, tadi saya mengambil di Kecamatan Padang Cermin ya, ada di Lampung Selatan. Dan tanpa bahan organik itu dia membutuhkan 250 urea, 100 kilo SP36 dan 100 kg KCl untuk 1 hektar ya. Nih, kan ini kilogram per hektar ya satuan unitnya. Akan tetapi akan berbeda jika kita menambahkan bahan organik. Misalnya nih di tengah-tengah kan di tabel yang ada di tengah ada penambahan 5 ton jerami per hektar. Nah, maka penggunaan pupuk kimianya itu juga akan berkurang, dia akan menyesuaikan. Jadi berkurang menjadi 250 urea, 100 kilo SP36 dan 50 kilo KCl. Apabila apabila bukan jerami tapi menggunakan pupuk kandang, maka akan berbeda lagi rasionya menjadi 225 kilo urea, 50 kilo SP36 dan 80 kilo
KCl. Nah, ini ya bisa dilihat untuk setiap daerah itu beda-beda. Ini ada Lampung Selatan, ada Lampung Timur, ada Lampung Tengah, ada Metro, Waikanan. Kalau kalian mau cari untuk daerah atau provinsi lain juga tersedia ya, ada Provinsi Banten. Nah, ini ada Kodia Tangerang, ada yang daerah-daerah lain lengkap ya di buku panduannya. Oke, selanjutnya, kalau pemberian pupuk makro itu tidak ada petunjuknya, tapi kita lihat tidak ada petunjuk langsung dari pemerintah maksud saya, tapi kita bisa lihat di petunjuk kemasan penggunaan pupuknya gitu. Nah, ini biasanya dosis penggunaannya sini adalah contohnya mangan 15 kilo per hektar. Mobidenum dia 2 sampai 8 kilo per hektar. Di sini ada seng 20 kilo per hektar. Nah, pemberian pupuk mikro maupun makro tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan, karena hal tersebut akan sangat buruk bagi pertumbuhan tanaman. Nah, apa aja sih hal buruk atau hal baiknya? Ini akan kita bahas di sini selanjutnya ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai peranan unsur hara dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama ada nitrogen ya. Nah, nitrogen dengan lambang N, pasti kalian udah paham sekali ya tentang ini. Nah, nitrogen berperan dalam membentuk sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Fungsi utamanya yaitu sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Itu sebabnya nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang besar ya. Tadi kan dilihat di dalam tabel dia 200 kiloan ya. 200 kiloan per hektar. Jumlahnya sangat besar. Apalagi di awal-awal fase pertumbuhan, terutama fase vegetatif ya. Jadi si nitrogen ini bersama dengan fosfor akan mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Nah, apa yang terjadi kalau kita kelebihan atau kekurangan N? Kalau kita kekurangan N, itu ciri-cirinya adalah daunnya akan menguning, tanaman kurus dan kerdil. Nah, itu tidak baik untuk pertumbuhan tanaman ya. Nah, gimana kita bisa tahu sih kandungan N baik atau buruknya? Itu ada, kita bisa cek menggunakan BWD ya, atau bagan warna daun. Semakin pucat itu berarti jumlah nitrogen di dalam tanah itu semakin rendah. Semakin warnanya tua itu berarti kondisi tanahnya semakin kelebihan nitrogen. Yang baik itu adalah ada di ininya ya. Ada di BWD-nya itu adalah yang di tengah-tengah. Yang balance nitrogennya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kelebihan nitrogen? Nah, biasanya ciri-cirinya adalah warna daunnya terlalu hijau, tanaman terlalu rimbun, banyak sekali daunnya. Sehingga kalau banyak daunnya, bebannya semakin berat di si tanaman mudah roboh. Lalu efek lainnya adalah produksi bunga juga mudah menurun. Nah, selanjutnya di sini ada fosfor ya. Kalau fosfor itu merupakan komponen penyusun enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. Nah, ATP itu penting untuk proses transfer energi, sedangkan DNA dan RNA itu menentukan sifat genetik dari tanaman. Fosfor itu sangat berperan besar pada pertumbuhan benih, bunga, dan juga bersama kalium, fosfor dipakai untuk merangsang proses pembungaan. Nah, jadi kebutuhan fosfor itu akan sangat tinggi pada fase generatif ya. Semoga kalian masih ingat ya bedanya fase generatif dan fase vegetatif di pertemuan sebelumnya. Nah, apa yang terjadi apabila kita kekurangan P atau kekurangan fosfor? Nah, itu ciri-cirinya daun tua berwarna kelabu, lalu mengering dan bisa menjadi mati. Lalu pertumbuhan daunnya itu kecil, kerdil, dan mudah rontok. Nah, kalau kelebihan fosfor apa yang terjadi? Itu akan menyebabkan penyerapan unsur mikro terganggu. Nah, akan tetapi gejala kelebihan fosfor itu tidak dapat kita lihat pada tanamannya, itu sulit untuk dicek kecuali menggunakan analisis lab. Nah, lalu yang ketiga di sini ada kalium. Nah, kalau kalium itu berfungsi sebagai pengatur proses fisiologi tanaman. Apa aja sih proses fisiologi tanaman? Itu ada proses fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutup stomata, dan juga pengatur distribusi air.
Nah, di sini juga melakukan proses biokimia, anabolik, katabolik, ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kekurangan kalium? Kalau kekurangan kalium, ada bercak hangus di daun paling bawah, seperti terbakar, dan akhirnya itu akan eh, gugur. Lalu tanamannya juga menjadi kurus dan kerdil, tidak tahan penyakit, mudah terserang penyakit. Produksi buah dan biji itu menjadi terhambat karena bunga mudah rontok dan gugur. Nah, apabila kelebihan kalium, apa yang terjadi? Nah, kalium itu memiliki sifat antagonis terhadap kalsium dan magnesium. Sehingga apabila kelebihan kalsium, maka penyerapan unsur makro kalsium dan magnesium akan menjadi rendah sehingga terjadi defisiensi kalsium dan magnesium. Efeknya pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Nah, lalu di sini ada juga kalsium yang sudah saya sebutkan sedikit tadi ya. Kalsium itu paling berperan dalam pertumbuhan sel, pembentukan dinding sel, lalu dia menguatkan, mengatur daya tembus dan merawat si dinding sel. Lalu berperan juga dalam pertumbuhan akar, sehingga jika kekurangan kalsium itu menyebabkan penyerapan unsur hara dari dalam tanah ke tanaman itu menjadi terhambat, itu ya kekurangannya. Sehingga tanaman itu menjadi kurus, kerdil, batangnya melunak, buahnya mudah pecah, terutama pada tomat, semangka, dan melon. Bagaimana kalau kelebihan? Nah, kelebihan kalsium itu sayangnya tidak dapat terlihat pada tanaman, tetapi bisa mempengaruhi pH tanah. Oke, selanjutnya di sini ada magnesium. Ada magnesium, belerang, dan natrium. Nah, kalau magnesium itu diperlukan dalam pembentukan klorofil. Ya, magnesium itu menjadi inti dari si klorofil. Kekurangan magnesium dicirikan dengan daun kuning, ukuran daun juga kecil. Nah, lalu yang dua terakhir ada belerang dan natrium. Kalau belerang itu digunakan oleh tanaman untuk membuat asam amino esensial. Apabila kekurangan sulfur, itu maka akan menyebabkan tanaman tidak mampu membentuk kromosom secara sempurna, sehingga tanaman itu akan menjadi kerdil dan mudah mati. Yang terakhir, natrium. Nah, kalau natrium itu diperlukan untuk menaikkan tekanan osmosis akar, sehingga dapat menyerap air lebih banyak. Nah, tapi ini kan tadi natrium hanya digunakan pada famili Palmae ya, jadi tidak semua tanaman membutuhkan. Nah, lalu yang terakhir adalah mengenai unsur mikro. Peran unsur mikro itu bermacam-macam ya. Contohnya unsurnya itu adalah fero atau besi yang berperan dalam pembentukan protein, lalu ada juga mangan. Mangan atau dalam disimbolkan sebagai Mn itu dia bisa mensintesa klorofil. Nah, apa yang terjadi apabila tanaman kekurangan atau kelebihan unsur mikro? Nah, jadi di sini ada tugas pertama untuk kalian ya. Apa peran unsur mikro? Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur: boron, tembaga, seng, besi, mangan, dan molybdenum. Coba dicari apa sih sebenarnya peran-peran dari unsur mikro keenam unsur mikro tersebut dan apa efek kelebihan dan kekurangan apabila unsur tersebut itu tidak ada ya atau kelebihan bagi pertumbuhan tanaman. Oke, itu yang pertama. Oke, sampai di situ dulu rekaman yang pertama. Semoga bisa mudah dimengerti. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di Google Classroom. Saya akhiri dulu ya yang pertama, sampai jumpa di rekaman yang kedua.